ke channel saya, dan di video kali ini saya ditemani oleh kedua keponakan saya, yang ini Evelyn, Jessica. Oke, di video ini kami akan membicarakan tentang Girls Talk yang bertema permasalahan yang dilihat oleh cewek usia 19 tahun, 25, dan 30. Dan di video kali ini kami akan ngobrol sambil minum the cheese. Oke, bagi yang belum coba the cheese, bisa pesan lewat GoFood ataupun GrabFood, ataupun bisa langsung datang ke tokonya di Mega Raya, pas di seberang CCP. Di Serdam. Iya, di seberangnya kan, di seberang CCP. Oke. By the way, punya aku rasa jasmine. Oke, dan punya aku ini rasa teh tarik. Punya aku rose. Oke, yuk kita coba sama-sama. Jessica udah haus duluan. Dehidrasi guys. Enak banget guys. Jadi kalian harus coba the cheese-nya. A few moments later. Pertanyaan pertama saya itu, untuk sekarang ini apa yang terpenting buat kalian? Sekolah atau kerja? Siapa yang mau jawab dulu ini? 19 tahun kali. Ya, yang paling kecil dulu ya. Oke. Oke, kalau buat aku sih sekolah lah. Karena aku sekarang kan lagi kuliah. Jadi fokus aku sekarang tuh dapat nilai tinggi. Oke. Jadi pokoknya mendapatkan nilai tinggi dulu lah ya. Kerjaan mungkin nanti mau dipikirin atau Masih belum. Mungkin aku ada pikir tentang part time kan, cuman kayak masih belum gimana pikir lah. Masih kayak papa suruh fokus kuliah aja dulu. Iya, I see. Oke, ya mungkin usia 25 agak beda sedikit karena udah 25 kan. Ya, kalau aku sekarang sih lebih fokus kerja ya. Tapi menurut aku tergantung orang-orang. Kayak sebenarnya juga ada rencana mau S2. Mungkin tahun depan lah ya. Setelah Covid udah lebih mending bisa keluar. Iya. Jadi, tapi untuk sekarang sih kerja dulu. Iya, sama-sama. Oke, kalau untuk saya sendiri yang di usia 30 ini, mungkin kebanyakan cewek-cewek mungkin kepikiran nikah atau apa lah ya. Kalau untuk saya sendiri, ini personal sih ya. Kalau untuk saya sendiri mungkin sekarang menurut saya dua-duanya penting, kerja ataupun belajar ya. Karena ya seusia kita ya pasti harus kerja untuk menghasilkan uang ya kan kata orang. Kalau menurut saya belajar itu, saya kepingin lanjut lagi S2 gitu kan. Karena menurut saya ya belajar itu nggak ada batas usia menurut saya kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kayak Jessica ini kan masih fokus kuliah gitu kan. Kalau misalnya udah lulus nanti kan, kamu mau cari kerjaan yang misalnya kamu suka atau kamu cuma cari kerjaan yang cuma karena gajinya tinggi? Dua-duanya. Dua-duanya. Aku mau kerjaannya dua-duanya kan. Aku pilih jurusan kuliah karena aku mau, karena itu pilihan aku. Walaupun aku dapat tugas banyak, tapi aku senang karena itu yang aku mau. Jadi aku pengen in my work field, di lingkungan kerja aku juga ingin di bidang yang sama. Tapi kalau bisa juga aku juga pengen dapat gaji yang semapan dengan kemampuan saya. Kalau misalnya suruh pilih salah satu nih, yang mana? Karena kan di realita kan nggak segampang itu. Kalau Ayo. Masih dilema karena masih 19 tahun, belum pernah terjun ke dunia kerja. Jadi ya pasti kurang tahu gitu kan. Karena reality dengan apa yang kita mau itu pasti itu berbeda jauh kadang. Menurut aku lah ya, kalau kita kerja demi hal yang kita suka, mungkin uang tuh bakal follow. Uang yang bakal kerja kita, bukan kita yang kejar uang. Kita kejar uang susah dapatnya. Kita harus biarkan uang yang kejar kita. Jadi lebih prefernya ke hal yang aku suka. Ke yang suka, bukan gaji yang tinggi dulu. Kan dia follow. Ya nanti di follow. Ya kan? Di follow up lagi. Di follow up lagi. Oke, kalau untuk Evelyn sendiri, kerjaan yang disukai atau kerja cuma demi uang? Gak yang gaji yang tinggi? Kerja cuma demi uang atau kerja yang disukai?
Sebenarnya sama kayak Jessica sih, harus dua-duanya kan yang kita suka. Soalnya kalau gajinya tinggi tapi kita stres juga agak ada guna sih menurut aku ya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang beneran harus pilih di usia aku sekarang 25, aku memilih yang gajinya tinggi. Gaji yang tinggi. Iya, karena passion needs money. Tapi kamu bisa aja cari kerjaan yang kayak yang pays well and it's your passion. Itu kayak amazing. Itu kan yang emang kita harus kan. Tapi kalau ya gak bisa beneran harus pilih ya. Untuk aku sih yang gajinya tinggi itu aku bisa melakukan hal lain dengan passion aku gitu loh. Misalnya volunteer atau apa di yang bidang yang kamu suka. Kayak gitu. Kayak di sampingan lah, misal kamu suka melukis ya. Kalau you banyak duit, gajinya tinggi kan bisa beli alat-alat lukis yang mahal, ini itu investasi kayak gitu. Itu pandangan aku. Oke, I see. Kalau untuk saya sendiri lah ya, nggak tahu lah apakah ini juga pengaruh karena sifat saya sendiri yang suka kebebasan. Jadi mungkin saya akan lebih memilih yang kerja karena yang saya suka, memang yang saya passion banget gitu. Karena dulu juga pernah gitu kayak kerja yang ya mungkin hampir seusia di Evelyn gitu kan, kerja yang kata orang kayak cuma demi duit gitu kan, tapi tuh benar-benar ngerasa tuh nggak happy. Jalan hari tuh rasa panjang banget gitu. Jadi habis dari itu ya mungkin aku udah 25, di usia aku 20 sampai 25 gitu kan, aku lebih mulai yang ngejar yang kayak apa yang ingin aku mau kerjain, aku kerjain gitu loh. Itu hasilnya seberapa, yang penting kan gini ya kata orang ya, kekayaan itu kan tergantung kita melihatnya gimana kan. Mungkin ada yang bilang, oh aku udah punya 1M, aku udah kaya. Ada mungkin aku punya 1 triliun mau kaya gitu kan, beda-beda gitu kan. Makanya menurut saya ya, kalau saya lebih untuk personal sendiri lebih memilih untuk yang kerjaan yang saya suka. Lalu untuk kalian sendiri nih, menurut kalian kekayaan itu apa sih? Mungkin bisa Devlin dulu. Berat banget pertanyaannya. Iya. Kekayaan itu apa? Kekayaan ya yang seperti kita semua tahu. Kekayaan, ada kekayaan materi, duit gitu, yang bisa membuat kita bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa biayain anak sekolah, kuliah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, pakai barang yang kalian mau, brand yang kalian suka. Itu kekayaan salah satu. Dan juga ada kekayaan mental. Geli banget. Kekayaan dari hati gitu guys. Kayak kita juga harus apa ya, kayak memiliki sifat yang baik, yang mungkin kedengaran sangat general kayak baik gitu, tetapi kayak kita tuh harus apa ya, kayak ada sesuatu gitu dalam diri kita, kayak ada misalnya skill kita, professional skills. Misalnya kamu sangat berempati dengan orang lain, banyak bantu kegiatan sosial, banyak bantu orang yang membutuhkan, itu kan kekayaan hati kan, bukan kekayaan mental, kekayaan hati lebih tepatnya. Kekayaan hati menurut aku penting juga, kekayaan hati itu. Nah, membantu orang ya gitu. Dan juga kalau misalnya kita kayak tadi dibahas melakukan pekerjaan yang kita suka gitu kan, itu kan juga kita terpenuhi ya secara dalam, kayak kita merasa mengkontribusi ke hal yang kayak kita passionate about gitu. Jadi itu menurut aku juga suatu kekayaan kayak gitu, karena kita merasa puas, satisfied gitu, ada work satisfaction. Jadi menurut aku kekayaan itu ya itu ada materi, ada secara rohani. Kayak ya kalau bisa kita strive untuk dua-duanya dong. Soalnya kalau cuman salah satu kan agak susah. Misalnya kita bahagia tapi misalnya nggak ada duit gitu kan juga susah kan. Kayak itu harus realistik dong, ya kan. Tapi kalau cuman duit juga nggak bagus. Kayak kita harus stres sendiri juga. Kayak harus kayak pikirin orang lain juga dong. Kayak orang di sekitar kita bantuin, terus juga harus happy gitu. Jangan cuman ya kayak duit gitu, tapi dalamnya kita gak happy kan, ada yang kayak gitu kan. Kayak harus balance menurut saya. Kalau untuk Jessica sendiri? Oh gila. Menurut aku kayak itu banyak uang. Banyak uang. Oke. Simple. Oke. Biasa. Oke, yang penting uang ya, punya banyak uang ya.
Kalau saya sendiri, mungkin kalau yang pernah nonton video saya sebelumnya udah tahu kalau saya pernah ngomong kalau misalnya kekayaan, menurut saya dulu juga kayak Jessica, pemikirannya juga, oh kalau aku punya banyak duit ya udah saya kaya gitu kan. Tapi semakin kita dewasa, kita akan semakin tahu gitu kan. Mungkin yang udah berusia, udah pernah terjun ke dunia kerja, atau mungkin yang mempunyai pengalaman hidup yang lebih gitu atau gimana, mungkin akan tahu maksudnya tuh kekayaan itu memang bukan hanya kekayaan secara materi, tetapi juga ya kayak ada ya kekayaan hati dan sebagainya gitu kan. Ya aku sama sih kayak Evelyn, kalau bisa ya balance gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita kayak banyak uang tapi kalau apa sih, kita dalamnya sendiri nggak happy juga sebenarnya percuma gitu kan. Makanya itu yang dapat membuat seseorang itu mungkin yang lebih stres, depresi, kan, kayak K-pop idol, suicide itu kan iya, itu padahal kan banyak materi kan. makanya itu yang menyebabkan, makanya kenapa orang bisa juga kayak bunuh diri atau dan lain sebagainya gitu kan, atau terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu kan. Jadi ya kekayaan itu menurut saya ya susah dibilang sih ya, pokoknya harus balance sih menurut saya antara ya kayak Evelyn bilang gitu kan, kekayaan materi sama yang kekayaan hati gitu.